Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia senang channelnya Artis sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras rasa kuat guys, sama Allah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys sama yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys sama yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain cuy? Hari ini kayak Sam libur ya, cuma kayak Sam ada kegiatan di luar ya. Ya dimanfaatkan, wes. Hari ini kita membahas tentang apa sih yang dibahas di KJRI kemarin ya cuy ya, tentang podcast. Kaisam gak ya kayak artis, wes masya Allah. Alhamdulillah ya, setidaknya kita juga harus mensupport KJRI di segala bidang positif. Supaya apa? Kita boleh marah sama pemerintah Indonesia, tapi kita di sini tuh ya siapa lagi gitu yang menaungi kita? Salah satunya adalah Konsulat Indonesia. Sebagaimana peran konsulat ya, bagaimana semaksimal itu juga memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia ya. Jadi ya lumayan aja lah cuy ya kan. Nanti kalau misalkan kayak Tisam itu punya bisa berkomunikasi dengan baik dengan KJRI, setidaknya teman-teman kita yang bermasalah mungkin bisa diatasi. Karena termasuknya kasus yang pekerja migran yang kena kanker itu pun langsung disergap gitu kan sama KJRI. Bagus, penanganannya cepat. Oke, Kaisam akan membahas tentang apa sih yang dibahas tentang podcast kemarin ya cuy. Aduh banyak angin, ini gerebek-gerebek nggak ya? Dingin, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga kalian pengen gibah sama kayak Tisam. Jadi kemarin itu temanya cukup menarik ya, kayak Tisam juga menyala gitu kan kemarin itu, karena kayak Tisam sangat-sangat ingin mengedukasi teman-teman untuk jangan overstay. Karena ini permasalahannya tentang TPPO ya cuy, tindak pidana perdagangan orang. Nah ini, kalian tahu nggak, imigrasi Hong Kong ya kan, ini pun sedang woro-woro awas banyaknya penjualan orang yang dipekerjakan secara ilegal di salah satu negara. Kemarin kalian kalau tahu berita yang lagi beredar di Hong Kong ya, itu artis Cina. Dia ini ditawari bermain film cuy melalui media sosial, dimana tawaran gajinya ini fantastik. Akhirnya tergiur juga dan dia disuruh untuk pergi ke Thailand untuk ibaratnya casting lah cuy. Sekelasnya artis saja ketipu tentang perdagangan orang. Akhirnya si artis ini berangkatlah ke Thailand coy. Berangkatlah ke Thailand, ternyata langsung diculik. Beberapa hari dia minta tolong ke pacarnya kalau dia dalam penyekapan dan diculik di perbatasan Myanmar Thailand di sana. Ternyata dia akan dipekerjakan sebagai administrasi penjudi online di sana. Karena dia ini memiliki nama besar ya di wilayahnya. Akhirnya si pacar ini memviralkan kalau misalkan si artis ini sedang diculik cuy di sana. Akhirnya karena viral, dilakukan mediasi antara kedua negara tersebut. Dan alhamdulillah dengan MOU ya tentang penculik ini dan asal negara tersebut, akhirnya dibebaskan. Ya ini, takutnya perdagangan orang di luar sana, kelasnya artis saja diculik cuy, ya kan? Hong Kong pun sekarang ada 28 warganya yang melapor dia juga ditangkap di perbatasan Myanmar Thailand. Sekarang itu pemerintah Hong Kong sedang berunding dengan pemerintah Thailand untuk bagaimana pembebasan 28 warganya yang disekap di sana. Nah, kenapa kayak warga Hong Kong bisa disekap di sana? Itu dikarenakan promo media sosial di mana menawarkan pekerjaan yang gajinya fantastik. Dan yang kedua, itu pun perekrutan just tip ya, di mana dibutuhkan kurir dari Taiwan ke Jepang itu diberikan gaji yang fantastik, tapi etiket pesawat yang mereka tumpangi ini ditransitkan di Thailand. Saat mereka ada di Thailand, dia disuruh bertemu dengan seseorang terlebih dahulu untuk mengambil paketnya sebelum diterbangkan ke Thailand dan Taiwan, dan saat ketemu di Thailand mereka langsung diculik. Ini namanya menakutkan, sebegitu menakutkan yang namanya TPPO ini cuy. Nah kemarin ini dibahas di KJRI, kebetulan kayak Tisam salah satu pembicaranya. Nah di sini cuy,
Apa sih yang terjadi dengan keadaan kita sendiri, Indonesia? Nah, bahkan TPPO ini yang terjadi di Hong Kong, ini banyak sekali perdagangan orang. Salah satunya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tergiur pekerjaan di Hong Kong sebagai cleaning service atau penjaga kebun dan lain-lainnya, ya kan? Ini menggunakan media sosial dan oknumnya ini ada di Hong Kong. Kita ini berdampingan dengan oknum, di mana oknum ini ya cuy ya, banyak oknum paperan, banyak oknum overstay, bahkan oknum pekerja migran sendiri ini bercabang untuk membuka pekerjaan ilegal dengan cara ya TPPO itu tadi, tindakan pidana penjualan orang. Korbannya siapa? Korbannya teman-teman kita yang ada di sini yang ngambil paperan. Kalian pasti tahu banyaknya laki-laki yang bertebaran di sini, tidak semuanya mereka resmi menggunakan visa yang resmi. Mereka itu salah satunya adalah korban TPPO yang terjadi. Nah ini makanya pentingnya kita edukasi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana ya, bahkan teman-teman kita, bahkan adik kita yang pengen kita kirim ke sini dengan pekerjaan yang dijanjikan hanya dengan berbekal kartu ID permanen. Banyaknya oknum ini mengelabuhi kita dengan ada nih job nih dari bos saya udah residen sini, nih KTP Hong Kong saya sudah permanen residen. Coba ada nggak adek kamu pengen kerja di sini, saya kenalin sama bos, ya kan? Tapi segini biayanya ya. Karena apakah ada korbannya? Banyak, kayak bisa ngomong karena banyak korbannya. Bahkan nggak main-main cuy, ada juga yang di Yuen Long ya cuy ya, dimana dia ini menawarkan pekerjaan ke pekerja migran ini untuk mentransfer adiknya bekerja di sini. 26.000 cash dikasihkan. Oknum ini bilang, kamu kasihnya jangan kasih tahu siapa-siapa ya, karena ini saya dapetin job langsung dari bosnya, ya kan? Dengan sempit berpikir karena merasa adik kita ini tidak bekerja di Indonesia, akhirnya dia bela-belain hutang bank untuk memasukkan pekerjaan adiknya ke sini cuy. Akhirnya ketemu di Yuen Long, dipepet di tembok, dan di situ kayak Tisam kalau saya bisa jelasin, di situ banyak laki-laki yang badannya seterek, entah itu bodyguardnya atau apa. Akhirnya duit kamu keambil, iya keambil Kaisam. Dan sekarang adik kamu dikirim nggak ke sini? Enggak, baru dibuatkan paspor saja, ya kan? Apakah kamu nggak takut nanti adik kamu dipekerjakan ilegal di sini, ya kan? Terus udah gitu dibuang langsung ke pemerintah Hong Kong. Ini kan menjadikan beban negara sini sendiri, ya kan? Akhirnya 26.000 itu diringkus oleh oknum. Nah ini yang harus kita edukasi teman-teman untuk hold dulu. Sekarang keadaan luar negeri ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Makanya kenapa TPPO ini sedang diperangi oleh pemerintah Indonesia itu sendiri ya cuy ya. Dengan cara pengetatan di wilayah bandara penerbangan. Ini harus jelas. Tanggung jawabnya siapa kayak Sam supaya kita tidak menjadi korban? Tanggung jawab pemerintah daerah, desa, kecamatan, dan keluarga. Jadi salah satunya adalah peran kita juga dipentingkan untuk supaya kita tidak menjadi korban perdagangan orang. Ya, perdagangan orang itu kayak gimana sih kayak Tisam? Jadi gini, banyak media sosial nawar-nawarin, di Hong Kong ada pekerjaan ini loh, coba kamu yang minat kamu hubungi saya. Nah di situ terjadilah seolah-olah perekrutan secara benar. Ya udah kamu foto ya, interview dulu, kamu introduce ya kan pakai bahasa Inggris, perkenalan diri, nanti saya kenalin ke bos saya ini, ya kan. Akhirnya dengan sistem perekrutan seperti itu kita kan kayak oh iya kayaknya bener nih, ya kan. Setelah itu terjadilah wawancara yang dimana bosnya itu pura-pura sebagai orang Hong Kong, mengelabuhi kita kalau misalkan memang itu calon majikan kita. Setelah setuju ACC, kita harus mendepositkan beberapa dana untuk pembuatan paspor dan lain-lain. Akhirnya mereka dibohongi dengan diterbangkan dahulu di sini. Begitu masuk di sini dia sudah di briefing dulu, kamu nanti hubungi ini ya kalau ditanya imigrasi, kamu mau liburan dulu ke sini dan lain-lainnya. Setelah bisa masuk ke sini, berarti kan KSM kalau dia bisa masuk berarti ada penjaminnya. Iya, ada penjaminnya. Penjaminnya siapa? Penjaminnya pastinya orang Hong Kong yang bekerja sama dengan oknum tersebut. Ya kan, pinternya mereka ini banyak kenalannya, ya kan, entah itu tetangganya yang diminta, ya kan. Akhirnya sudah nyampe di sini tidak ada pekerjaannya. Akhirnya dilimpahkan kepada pekerjaan ilegal seperti cuci piring atau berkebun dan lain-lain, tapi tanpa visa yang resmi. Sedangkan visa yang kita masuki di sini menggunakan visa turis yang hanya memiliki masa izin tinggal 1 bulan. Setelah 1 bulan otomatis kita overstay. Nah, untuk mendapatkan bantuan tempat tinggal untuk meringankan si Tai KC ini juga, ya kan, akhirnya dia dipaperkan.
untuk mengambil paper, ya kan? Makanya kenapa paperan sekarang itu banyak ditolak, karena membludaknya ya korban TPPO ini. Akhirnya dia dipaperkan, dia mendapatkan bantuan, tetap dia bekerja di sini. Nah, makanya timbullah ada dua tipikal korban TPPO, di mana dia menikmati sebagai korbannya, ya kan, dengan mencari korban lagi supaya modalnya dia balik. Atau yang kedua, dia berusaha untuk bagaimana caranya pulang dengan ditangkap ya cuy ya. Karena ditangkap saat bekerja, dia mendapatkan tiket pesawat gratis dari pemerintah. Walaupun itu menunggu proses self rodeo-nya sampai 1 tahun. Dia rela untuk dipenjara supaya dia mendapatkan tiket kepulangan. Nah, itu banyak juga. Tapi ada juga teman-teman kita yang menikmati korban TPPO, di mana ya petang-peteng di sini bermodal pistolnya, mencari cewek-cewek gadis yang cantik dari lahir di sini. Supaya apa? Supaya dia menikmati, enjoy di sini. Saya udah ditipu, ya gimana caranya saya nipu balik tuh dia supaya dapat duit, ya kan? Itu cara dia untuk bisa mengirimi keluarganya dengan membohongi ciwi-ciwi di luar sana. Jadi kalian harus hati-hati kalau kalian punya pacar oknum korban TPPO ini ya. Nah itu coy. Nah, bagaimana cara untuk kita supaya terhindar dari TPPO ini? Yaitu tadi, kita harus tahu prosedur di Hong Kong kalau visa turis itu tidak bisa untuk bekerja. Kalaupun kamu harus mengajukan visa company di sini, wajib dari PT terlebih dahulu. Tidak serta-merta kamu mendapatkan job di sini, ya kan? Langsung tunggu visa di sini atau di Macau. Tidak bisa seperti itu prosesnya. Kalau kamu pengen pengajuan visa company, bersaingnya adalah dengan orang-orang lokal itu. Contoh, kamu daftar di restoran, kamu bersaingnya ya dengan orang Hong Kong juga di situ. Kalau misalkan restoran itu mengambil kamu, wajib kamu harus proses dari PT. Ya, jadi harus dari PT, tidak serta-merta kamu datang dulu ke sini. Nah, ini adalah pentingnya edukasi ke teman-teman di luar sana. Jangan tergiur dengan media sosial yang menawarkan gaji besar. Ini TPPO ini korbannya kebanyakan korban dari media sosial, teriming-imingi pekerjaan di luar negeri dan gaji yang besar. Nah, itu salah satu kayak Tisam yang bahas ya kemarin itu di podcast. Karena saat kita sudah menjadi TPPO di luar negeri, ya di Hong Kong khususnya, itu rentan dengan kejahatan cuy. Ya kan, apalagi di sini narko banyak, obat setan banyak, ya kan, gimana caranya bertahan hidup, nipu sana sini, itu banyak ya. Oknum di Hong Kong itu banyak sekali. Banyak. Siapa menjadi pelaku oknumnya adalah orang-orang kita sendiri, orang Indonesianya sendiri. Ya kan, jadi kalau misalkan oknum melihat video Kaisam, pastinya mereka akan gergetan, marah. Tapi itu bukan urusan Kaisam, terserah. Jika mereka melakukan melakukan seperti itu, yang penting Kaisam hanya mengedukasi teman-teman Kaisam supaya ingatkan dari mulut ke mulut, supaya ingatkan, awas sekarang itu mereka dengan terbukanya ya membuka pekerjaan ilegal seperti ini. Selamatkan teman-teman kita, selamatkan saudara-saudara kita dari korban perdagangan orang. Kalau misalkan sudah sampai di sini dipekerjakan ilegal, dia harus melawan hukum. Melawan hukum sanksinya apa? Saat dia tertangkap dalam posisi bekerja, ya dia wajib di self rodeo. Itu sudah bukan urusan KJRI, itu sudah berurusan dengan hukum negara tersebut. Ya udah, berarti konsekuensinya ya dia harus siap di self rodeo gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalkan kita sakit, ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita sakit, kita meninggal dalam keadaan yang tidak papernya ditolak, kita tetap overstay. Seperti kasusnya almarhumah Nur Jannah. Kayak Tisam, Gen 12 membayar cash 100 juta untuk pemulangan jenazahnya. Jadi buat kalian, janganlah menambah beban keluarga dengan kamu nekat ke sini dengan mencari pekerjaan ilegal atau korban TPPO ini. Ya, jadi ingatkan ya, pelan-pelan ya, karena saat kalian di sini bekerja tanpa prosedural itu lebih mengerikan. Kemarin ada yang mencari orang tuanya ya, jadi dia ini punya anak laki-laki di sini sudah 3 minggu tidak ada kabar. Yo pastinya Wisti self rodeo ini. Dia di sini katanya bekerja secara ilegal di sini, dia bawa uang 5.000 Hong Kong dolar di dompetnya dan 3 minggu sudah tidak ada kabar. Orang tuanya, istrinya mencari gimana caranya bisa memulangkan. Nah, sedari awal kalau saja tidak berangkat kan tidak jadi seperti ini. Kita ini udah hilang uang, hilang anaknya juga di sini ya kan, gimana? Ya kalau misalkan sudah di sini ya mungkin salah satunya dia ketangkap dan di self rodeo. Ya tunggu aja, estimasinya 1 tahun dia dipulangkan kalau misalkan dia tidak terbukti membawa barang setan atau narko ya. Tapi kalau misalkan dia kebukti membawa narko, ya itu beda lagi cerita. Self rodeonya itu maksimal seumur hidup. Tapi kalau misalkan dia hanya membawa beberapa, itu biasanya kasus narko ya, obat setan itu di self rodeonya 5 tahun.
Jadi buat kalian hati-hati. Untuk ibu yang kehilangan anaknya, anak laki-laki yang di sini, ya sudah, ini adalah konsekuensi di mana anak sampean menjadi korban TPPO, perdagangan orang. Cari siapa yang membawa anak itu. Nah, sayangnya kebanyakan mereka ini korban dari media sosial yang saat kita hubungi orang yang malah diblok dan terputus komunikasi. Inilah sedihnya keluarga, bagaimana dia menjadi korban anaknya penjualan orang di situ. Ya sudah Bu, kita berdoa saja. Hubungi ya susah ya, hubungi BP2MI juga dia tidak secara prosedural gitu, data juga ya tidak akan terkonek gitu, dia ada di Hong Kong gimana caranya, ya udah hilang gitu aja ya. Kita berdoa aja sama Allah, ya Allah semoga kalau Diesel Prodeo segera dipulangkan. Inilah sedihnya orang tua yang anaknya menjadi korban TPPO, orang kita sendiri yang membodoh-bodohi. Ya kan? Maka dari itu kita itu nggak boleh damsam, kita nggak boleh serakah. Kalau kita pengen keluar negeri, didik teman kita, saudara kita untuk lakukan secara prosedural. Di mana di situ ada PT, di mana PT menghubungkan kepada agensi menghubungkan mencarikan pekerjaan di sini, visa turun, kalian bisa berangkat dengan segala keamanan yang ada. Jangan nekat untuk datang ke suatu negara dengan visa turis, karena visa turis hanya untuk holiday, tidak untuk bekerja. Jangan sampai kalau kalian diterbangkan, entah itu di Arab Saudi pun dengan visa ziarah, itu pun wajib mencurigai apakah nanti kita akan menjadi korban TPPO atau tidak. Nah itu untuk pentingnya kita sharing, visa turis itu tidak bisa untuk bekerja. Ya, hati-hati ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.